Perkenalkan, nama saya Erina Kartika Mata Senjaya. Nama saya Ludia. Saya Widya Ardana. Materi pembahasannya yaitu yang pertama, sejarah hukum Islam dan munculnya mazhab. Yang kedua, perbedaan mazhab fikih dan cara menyikapinya. Yang ketiga, ruang lingkup, metode dan urgensi ijtihad. Yang keempat, manhaj tarjih sebagai metode penetapan hukum. A. Sejarah hukum Islam dan munculnya mazhab. Sejarah hukum Islam. Pembentukan hukum Islam sudah dimulai sejak Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul. Selama kurang lebih 23 tahun kerasulannya, otoritas tasyri berada sepenuhnya di tangan Allah melalui wahyunya Al-Quran. Pada saat itu, seringkali penetapan hukum diawali oleh suatu peristiwa atau pertanyaan umat Muhammad kepadanya. Merespon problem tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menurunkan ayat Al-Quran kepada Nabi SAW. Nabi membentuk aturan-aturan pelaksanaan dan contoh praktis agar dapat diikuti dan diamalkan oleh sahabat. Dalam posisi sebagai penjelas, dapat dipahami bahwa di samping berbicara berdasarkan wahyu, Nabi Muhammad SAW juga berbicara berdasarkan pendapat dan ijtihadnya. Periode munculnya mazhab. Periode ini dalam sejarah hukum Islam juga dianggap sebagai periode kegemilangan fikih Islam, di mana lahir beberapa mazhab fikih yang panji-panjinya dibawa oleh tokoh-tokoh fikih yang berjasa mengintegrasikan fikih. Pada dasarnya, periode ini merupakan kelanjutan periode sebelumnya, karena pemikiran-pemikiran di bidang fikih yang mewakili mazhab ahli hadis dan ahli rayu merupakan penyebab timbulnya mazhab-mazhab fikih, dan mazhab-mazhab inilah yang mengaplikasikan pemikiran-pemikiran operasional. Dengan semakin mengakarnya dan mengembangkannya doktrin pemikiran hukum di mana antara satu dengan yang lainnya terdapat perbedaan yang khas, maka kemudian ia muncul sebagai aliran atau mazhab yang akhirnya menjadi pijakan oleh masing-masing pengikut mazhab dalam melakukan istinbat hukum. B. Perbedaan mazhab fikih dan cara menyikapinya. Apa itu mazhab? Mazhab menurut bahasa Arab adalah isi makan, kata benda keterangan tempat dari akar kata zahaba, pergi. Jadi, mazhab itu secara bahasa artinya tempat pergi, yaitu jalan atau rik. Sementara menurut Huzaimah Hidoyango bisa juga berarti al-ra'yu yang artinya pendapat, sedangkan secara terminologis pengertian mazhab menurut Huzaimah Hidoyango adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistinbatkan hukum. Jadi bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud mazhab meliputi dua pengertian. Yang pertama, mazhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh seorang imam mujtahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Yang kedua, mazhab adalah fatwa atau pendapat seorang imam mujtahid tentang hukum suatu peristiwa yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Faktor mempengaruhi perbedaan mazhab. Di bawah ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan mazhab. Yang pertama, munculnya ulama-ulama besar pendiri mazhab-mazhab fikih berusaha menyebarluaskan pemahamannya dengan mendirikan pusat-pusat studi tentang fikih. Yang kedua, adanya kecenderungan masyarakat Islam ketika memilih salah satu pendapat dari ulama-ulama mazhab ketika menghadapi masalah hukum. Yang ketiga, permasalahan politik. Perbedaan pendapat di kalangan muslim awal tentang masalah politik seperti pengangkatan khalifah-khalifah dari suku apa. Selanjutnya ada mazhab fikih yang telah berkembang. Di bawah ini ada beberapa mazhab fikih yang telah berkembang sampai sekarang. Yang pertama ada mazhab Hanafi. Mazhab ini didirikan oleh Abu Hanifah yang nama lengkapnya Al-Numan bin Sabit bin Zuta Al-Kufi. Pokok pegangan dalil mazhab Hanafi adalah Al-Quran, As-Sunnah, Aqwalus Sahabat, Ijma, Qiyas, Istisan, dan Urf. Abu Hanifah dan ulama Kufah berpendapat bahwa sholat gerhana dilakukan 2 rakaat sebagaimana sholat Id. Mazhab ini dianut sebagian besar penduduk Afghanistan, Pakistan, Turkistan, Muslimin India, dan Tiongkok. Yang kedua ada mazhab Maliki. Mazhab ini dibangun oleh Maliki bin Anas. Ia dilahirkan di Madinah pada tahun 93 Hijriah. Pokok pegangan dalil mazhab Hanafi adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma Imam Ulama, Ijma Ulama Madinah, dan yang lainnya. Karakteristik mazhab Maliki berbeda dengan mazhab Hanafi. Mazhab ini cenderung tradisional. Daerah-daerah yang menganut mazhab Maliki awal mulanya tersebar di daerah Madinah. Kemudian tersebar sampai saat ini di Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, Bahrain, dan Kuwait. Yang ketiga ada mazhab Syafi'i. Dibangun oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau lahir pada tahun 150 Hijriah di Gaza. Mazhab fikih Syafi'i merupakan perpaduan antara mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i sampai sekarang dianut oleh umat Islam di Libya, Mesir, Indonesia, Filipina, Malaysia, dan yang lainnya. Yang keempat ada mazhab Hambali. Mazhab ini didirikan oleh Ahmad bin Hanbal bin Hilal Asy-Syaibani. Lahir di Baghdad 164 Hijriah dan wafat di kota yang sama tahun 241 Hijriah. Adapun prinsip mazhabnya adalah Al-Quran, As-Sunnah, fatwa sahabat yang tidak diperselisihkan, dan Qiyas. Awal perkembangannya, mazhab Hambali berkembang di Baghdad, Irak, dan Mesir. Dalam waktu yang sangat lama, pada abad 12, mazhab Hambali berkembang terutama pada masa pemerintahan Raja Abdul Aziz As-Suudi. Pada masa sekarang,
menjadi mazhab resmi pemerintahan Saudi Arabia dan mempunyai penganut terbesar di seluruh Jazirah Arab, Palestina, Syria, dan Irak. Selanjutnya, bagaimana cara menyikapi perbedaan? Ikhtilaf atau perbedaan pendapat mengenai masalah-masalah yang ada dalam fikih harus disikapi dengan arif dan bijaksana. Tidak boleh bersikap a priori dengan langsung menyalahkan suatu pendapat dan membenarkan pendapat lainnya. Sikap a priori yang semacam ini dapat memicu terjadinya perpecahan di kalangan umat. Selain itu, harus juga meninggalkan fanatisme individu, mazhab dan golongan yang merupakan suatu hal yang patut dipertimbangkan dalam menciptakan kerukunan dalam masyarakat, serta dengan senantiasa berprasangka baik dan tidak saling mencela. Lingkup metode dan urgensi ijtihad. Menurut para ulama usul, ruang lingkup ijtihad adalah pada ayat-ayat yang bersifat zani ketika sebagian dari materi-materi hukum dalam Al-Quran dan Sunnah sudah berbentuk diktum yang otentik, yakni tidak mengandung pengertian lain atau sudah diberi interpretasi yang otentik oleh sunnah itu sendiri. Masalah-masalah ruang lingkup ijtihad adalah yang pertama, hukum-hukum yang dibawa oleh nas-nas yang zani baik dari segi urutnya maupun dari segi pengertian. Yang kedua, hukum yang dibawa oleh nas yang qat'i tetapi dalalahnya zani, maka objek ijtihadnya adalah segi dalalahnya saja. Yang ketiga, nas yang wurudnya zani tetapi dalalahnya qat'i, maka objek ijtihadnya adalah pada sanad, sahih serta kesinambungannya. Yang keempat, tidak ada nas dan ijma akan objek ijtihadnya, hanya dilakukan dengan segenap metode dan cara. Metode dalam model penelitian hukum Islam sebagai wahyu Islam berarti ajaran ketika seseorang mempelajari bagaimana ajaran Islam tentang sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lainnya. Ketika Islam dilihat sebagai gejala budaya, maka metode yang digunakan adalah metode penelitian budaya seperti filsafat, sejarah, studi naskah, dan arkeologi, serta ilmu lainnya. Yang selanjutnya ada urgensi ijtihad. Definisi ijtihad tersendiri adalah suatu kenyataan bahwa kita selalu dihadapkan pada berbagai persoalan yang membutuhkan ketentuan hukumnya. Nah, hukum ijtihadnya ini ada 3. Yang pertama ada wajib ain, yaitu bagi orang yang diminta fatwa hukum mengenai suatu peristiwa yang terjadi dan ia khawatir peristiwa itu lenyap tanpa ada kepastian hukumnya, atau ia sendiri mengalami suatu peristiwa dan ia ingin mengetahui hukumnya. Yang ketiga sunnah, yaitu apabila melakukan ijtihad mengenai masalah-masalah yang belum atau tidak terjadi. Nah, yang selanjutnya ada fungsi ijtihad. Fungsi yang pertama ada fungsi al-ruju atau al-ida'ah, yaitu mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada sumber pokoknya, yakni Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, fungsi al-ihya atau kehidupan, menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan semangat ajaran Islam agar mampu menjawab dan menghadapi tantangan zaman sehingga Islam mampu berfungsi sebagai Quran, hudan, dan rahmat lil alamin. Dan yang ketiga ada fungsi al-ibanah, yang berartikan pembenahan, membenahi ajaran-ajaran yang telah diijtihad oleh ulama terdahulu yang dimungkinkan adanya kekurangan sesuai menurut konteks zaman, keadaan, dan tempat yang kini kita hadapi. Nah, yang terakhir ada munaj tarjih sebagai metode penetapan hukum. Hasil ijtihad seorang mujtahid tidaklah mengikat dan tidak pula menjadi hujah bagi seluruh umat Islam. Karena itu, tidak seorang pun wajib mengikuti dan bertindak sesuai dengan hukum ijtihad. Sebab masalah atau kasus yang telah ijtihad dan telah ditetapkan hukumnya oleh seorang mujtahid masih tetap terbuka dan menjadi sasaran ijtihad. Karena hukum ijtihad itu didasarkan oleh dalil-dalil syar'i dan hasil ijma. Karena itu, hukum ijtihad itu bisa berbeda karena perbedaan penalaran dan pengkajian serta situasi dan kondisi yang mengitari para mujtahid. Dalam konteks ini, kaidah yang usul mengatakan takgoyurul al-ahkam bitakgoyiru al-zaman wala maknatu wal ahwalu, yang berartikan perubahan hukum berdasarkan perubahan zaman, waktu, dan keadaannya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.